Surawisesa, Raja Sunda yang mesra dengan penjajah. Setelah moksanya Sang Prabu Sri Baduga Maharaja Siliwangi, tahta Pajajaran diberikan kepada sang putra mahkota Surawisesa, putra dari Permaisuri Kentring Manik atau Mayang Sunda. Pemerintahan Raja Surawisesa tidaklah mudah, bukan karena perebutan tahta oleh keturunan Siliwangi yang lain, tetapi karena kuatnya dua kerajaan Islam di sekitar kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Surawisesa, yakni Banten di barat dan Cirebon di timur. Surawisesa seakan terdesak. Di tengah kekalutan itu, datanglah bangsa asing Portugis yang dipimpin oleh Tome Pires di pelabuhan Sunda Kelapa yang masih daerah kekuasaan Kerajaan Sunda pada tahun 1522 Masehi. Dengan melihat armada kekuatan Portugis, Surawisesa berencana melakukan kerjasama, dan pihak Portugis itu dengan tangan terbuka menerima kerjasama itu dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Antara lain, yang pertama, Portugis diizinkan membangun benteng di Sunda Kelapa. Yang kedua, monopoli rempah terutama lada. Meski dirasa Portugis merongrong kewibawaannya, Surawisesa tidak memiliki pilihan. Ia menyetujui persyaratan Portugis demi melindungi kerajaan Sunda dari ancaman Kesultanan Banten dan Cirebon. Perjanjian ini dilakukan oleh Surawisesa dan Hendrik Lemy, perwakilan Portugis, pada tahun 1522 Masehi. Namun, yang terjadi adalah Kesultanan Cirebon mendapat bantuan dari Demak untuk menyerang kerajaan Sunda. Dan Portugis sendiri tidak banyak melindungi kerajaan Sunda. Perjanjian itu lebih menguntungkan Portugis dengan telah berdirinya benteng dan juga lepasnya beberapa daerah penting milik kerajaan Sunda. Sehingga kerajaan Sunda pun kalah dalam pertempuran dan gempuran dari dua kerajaan Islam itu. Sehingga determinasi kerajaan Hindu-Buddha itu hilang di barat Parahyangan. Surawisesa tersingkir. Dalam pelariannya, Surawisesa menuliskan sebuah prasasti. Prasasti batu tulis. Dalam sang prasasti disebutkan bahwa sang Raja Sunda menuliskan penyesalannya kepada ayahandanya, Prabu Siliwangi, karena gagal menjaga kerajaannya dari serangan musuh hingga hancur. Setelah menulis prasasti batu tulis, Surawisesa tidak diketahui lagi keberadaannya. Ada sebuah klaim mengatakan Surawisesa wafat
dan dimakamkan di sebuah kawasan pada Ren, Bogor. Namun sejarah tidak pernah mencatat kemana sang raja terakhir Sunda itu pergi. Prasasti Batu Tulis sendiri ditemukan pertama kali oleh sebuah ekspedisi VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, atau Persatuan Dagang Hindia Timur, pada tahun 1687 Masehi, yang dipimpin oleh Scipio. Penemuan ini tercatat dalam laporan ekspedisi Scipio pada tanggal 28 Juli 1687 Masehi. Pada saat itu, lokasi prasasti diyakini sebagai tempat yang sakral dan keramat oleh penduduk setempat. Bahkan mereka melarang Scipio menginjakkan kaki di dalamnya karena ia bukanlah orang Islam. Prasasti Batu Tulis dikeluarkan oleh Raja Surawisesa pada tahun 1533 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pengakuan kedaulatan Kerajaan Sunda dan penegasan batas-batas wilayah kerajaan. Selain itu, prasasti ini juga menyebut tentang perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Prasasti Batu Tulis merupakan sumber sejarah penting bagi Kerajaan Sunda dan menjadi bukti sejarah keberadaan kerajaan tersebut.